Saudaraku seiman, pernahkah Anda merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang seolah tak berujung, beban hutang yang melilit, bahkan mungkin hutang riba yang terasa mencekik, dan segunung persoalan lain yang membuat tidur tak nyenyak, hati gelisah, seakan-akan tidak ada celah untuk keluar? Saya tahu bagaimana rasanya, perasaan putus asa itu, ketika setiap pintu tampak tertutup dan harapan mulai memudar. Namun, izinkan saya bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Apakah Anda pernah berpikir bahwa ada satu amalan sederhana, satu doa yang diajarkan oleh seorang nabi, yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melepaskan Anda dari jeratan kesulitan sebesar apapun itu, bahkan dari beban hutang riba yang paling berat sekalipun? Dengarkanlah baik-baik, karena apa yang akan saya bagikan hari ini bukanlah sekadar teori agama, melainkan sebuah kunci spiritual yang telah terbukti, sebuah rahasia yang mungkin belum banyak diungkap, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini menjadi sebuah solusi yang menyeluruh dan transformatif. Kita akan membahas secara tuntas bagaimana doa Nabi Yunus, satu amalan keluar dari masalah sebesar apapun, bahkan hutang riba dapat mengubah hidup Anda, dari kekalutan menuju ketenangan, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Sebagai seorang yang telah mendalami ilmu-ilmu keislaman dan menyaksikan sendiri bagaimana ajaran-ajaran mulia ini mampu mengubah hidup ribuan orang, saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai seorang guru yang menggurui, melainkan sebagai seorang mentor, seorang ustadz, atau jika Anda mau, seorang sahabat yang ingin berbagi sebuah rahasia ilahi. Ini bukan janji kosong atau harapan semu. Ini adalah sebuah petunjuk, sebuah peta jalan spiritual yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebuah resep yang telah diuji oleh waktu dan dibuktikan oleh kisah-kisah nyata para hamba Allah. Apa yang akan kita gali bersama hari ini adalah sebuah pondasi yang kuat untuk membangun kembali iman Anda, meluaskan rezeki Anda, dan yang terpenting, membebaskan Anda dari belenggu masalah yang saat ini mungkin sedang menekan. Kita akan memahami mengapa doa ini begitu istimewa, mengapa ia memiliki kekuatan untuk menembus hijab antara Anda dan arsinya, dan bagaimana ia bisa menjadi amalan pelunas hutang sekaligus solusi untuk segala kesulitan hidup. Percayalah, setelah ini, Anda akan melihat jalan keluar yang selama ini tidak terlihat. Mari kita jujur pada diri sendiri. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan pahitnya kesulitan? Beban hutang, apalagi hutang riba yang terus membengkak dan terasa tak ada habisnya, bukan hanya menguras harta tapi juga menggerogoti jiwa. Kekhawatiran akan masa depan, rasa cemas yang tak beralasan, perasaan terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukai, konflik dalam rumah tangga yang tak kunjung usai, atau mungkin kegundahan tentang rezeki yang seret dan tidak berkah. Semua ini adalah bentuk-bentuk masalah yang membuat kita merasa lemah, rapuh, dan seringkali mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa Allah seolah tidak mendengar doaku? Kadang, kita merasa iman kita goyah, merasa jauh darinya, dan inilah yang membuat kita semakin terperosok. Kita mencoba berbagai cara, tapi solusi duniawi seringkali hanya bersifat sementara, bahkan kadang memperparah keadaan. Tidur menjadi sulit, nafsu makan hilang, senyum pun terasa berat. Apakah Anda merasakan salah satu dari perasaan ini? Perasaan kehilangan arah, seperti kapal di tengah badai tanpa kemudi, hanya bisa terombang-ambing menunggu nasib. Ini adalah kondisi yang ingin kita obati hari ini, bukan dengan obat kimia, melainkan dengan kekuatan iman dan doa keluar dari kesulitan yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang datang dari seorang hamba Allah, sebut saja Pak Amir. Bertahun-tahun lalu, Pak Amir adalah seorang pengusaha sukses, namun karena satu keputusan bisnis yang salah dan terlilit hutang riba yang besar, ia kehilangan segalanya. Rumahnya disita, usahanya bangkrut, dan ia harus menanggung beban hutang miliaran rupiah. Keluarga tercerai-berai, istrinya sakit-sakitan, dan anak-anaknya putus sekolah. Setiap hari adalah neraka baginya. Ia merasa sangat tertekan, hampir menyerah pada hidup. Suatu malam, dalam keputusasaan yang mendalam, ia membuka Al-Quran secara acak dan pandangannya tertuju pada kisah Nabi Yunus. Ia membaca doa Nabi Yunus berulang-ulang, meresapi setiap maknanya dengan hati yang hancur. Ia tidak hanya membaca, tapi meratap, menangis, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Selama berminggu-minggu, ia mengamalkan doa ini dalam setiap sujudnya,
di setiap kesempatan. Ia tidak tahu bagaimana cara hutangnya lunas, ia hanya tahu bahwa Allah adalah satu-satunya penolong. Dan subhanallah, perlahan tapi pasti, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Sebuah tawaran pekerjaan yang tak terduga datang, ia bertemu dengan seorang dermawan yang bersedia membantunya melunasi sebagian hutangnya tanpa riba, dan bisnis kecil yang ia mulai dari nol kembali merangkak naik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Pak Amir berhasil melunasi seluruh hutangnya, bahkan yang riba sekalipun, dan ia tidak hanya kembali sejahtera, tapi jauh lebih dekat kepada Allah. Ini bukan kebetulan semata. Ini adalah bukti nyata kekuatan doa mustajab yang akan kita bahas. Kisah Pak Amir mungkin terdengar luar biasa, seolah hanya terjadi pada orang-orang terpilih. Namun, kenyataannya adalah bahwa perasaan terjebak dalam masalah, terhimpit oleh hutang, dan merasa jauh dari pertolongan Allah, adalah pengalaman universal. Banyak dari kita, mungkin termasuk Anda, pernah berada di posisi Pak Amir atau bahkan lebih buruk. Anda mungkin merasa bahwa beban Anda terlalu berat, bahwa tidak ada harapan lagi. Anda mungkin sudah mencoba berbagai amalan dan doa, namun hasilnya belum juga tampak. Rasa frustrasi, keputusasaan, bahkan kemarahan pada diri sendiri atau takdir, adalah hal yang wajar. Namun, penting untuk diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani hambanya melebihi kemampuannya. Setiap ujian yang datang adalah kesempatan bagi kita untuk tumbuh, untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih bersih, dan untuk memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta atau koneksi yang kita miliki, melainkan pada seberapa kuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa membangun kembali hubungan itu sedemikian rupa sehingga doa kita terkabul, dan Allah berkenan mengangkat semua masalah yang menimpa? Ada sebuah rahasia kekuatan doa Nabi Yunus yang akan menjadi jawabannya. Mari kita selami lebih dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam, sebuah kisah yang syarat makna dan pelajaran bagi setiap hamba yang sedang diuji. Nabi Yunus, setelah merasa putus asa dengan kaumnya yang menolak seruannya, pergi meninggalkan mereka tanpa izin Allah. Sebagai hukuman, ia ditelan oleh seekor ikan paus raksasa di tengah samudera yang luas dan gelap. Bayangkan posisi beliau, di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan lautan yang dalam, dan di dalam kegelapan malam. 3 lapis kegelapan yang mencekam. Dalam situasi yang sangat kritis itu, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya selain Allah, beliau menyadari kesalahannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, beliau mengucapkan sebuah doa yang tercatat indah dalam Al-Quran, sebuah doa yang kini menjadi salah satu doa keluar dari kesulitan paling ampuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah intisari dari doa Nabi Yunus, satu amalan keluar dari masalah sebesar apapun, bahkan hutang riba. Namun, jangan salah, mengucapkan lafaznya saja tidak cukup. Ada sebuah kedalaman makna dan kondisi hati yang menyertainya yang membuat doa ini memiliki kekuatan luar biasa. Dan ini adalah kunci pertama. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar memahami doanya. Apakah Anda tahu apa yang terjadi setelah Nabi Yunus mengucapkan doa ini? Bagaimana ia bisa selamat dari perut ikan dan mengapa doa ini relevan dengan masalah Anda, termasuk hutang riba? Kita akan membahasnya lebih dalam nanti, karena disinilah letak perbedaan antara sekadar membaca doa dengan mengamalkan doa yang benar-benar mustajab. Ketika Nabi Yunus mengucapkan doa tersebut, dengan segala kerendahan hati dan pengakuan atas kezalimannya, Allah segera mengabulkan doanya. Ikan paus itu memuntahkannya ke daratan, dan beliau selamat. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun, pertolongan Allah bisa datang jika kita memahami dan mengaplikasikan amalan ini dengan benar. Hasil dan konsekuensi dari mengamalkan doa ini dengan sepenuh hati sangatlah jelas. Pembebasan dari kesulitan, pengangkatan beban, dan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Banyak orang mungkin membaca doa ini, tapi mereka tidak merasakan efeknya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami ruh dari doa tersebut. Mereka tidak menyertakan pengakuan dosa, kerendahan hati,
dan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Mereka tidak mengaplikasikan cara agar doa cepat dikabulkan yang tersembunyi di balik kisah Nabi Yunus. Ketika Anda mengucapkan doa ini tanpa kehusyukan, tanpa taubat, tanpa pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Allah, maka ia hanya akan menjadi deretan kata-kata belaka. Konsekuensinya, doa tidak akan menembus langit, dan masalah Anda akan tetap bergeming. Sebaliknya, jika Anda mengucapkannya dengan kesadaran penuh akan keesaan Allah, kesuciannya, dan pengakuan jujur atas kekurangan dan dosa-dosa Anda, seperti yang dilakukan Nabi Yunus, maka Anda akan melihat tanda doa diterima Allah dengan segera. Ini adalah esensi dari melepaskan diri dari masalah hidup melalui jalan spiritual. Baiklah, kini saatnya untuk revelasi besar, metode lengkap, dan memahami mengapa doa Nabi Yunus, satu amalan keluar dari masalah sebesar apapun, bahkan hutang riba begitu luar biasa. Doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin, mengandung 3 pilar utama yang menjadikannya doa mustajab. Pertama, tauhid murni. La ilaha illa anta, ini adalah pengakuan mutlak akan keesaan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, tidak ada penolong selain Dia, tidak ada pemberi rezeki selain Dia. Ketika Anda mengucapkan ini, Anda sedang memurnikan niat, melepaskan ketergantungan pada apapun selain Allah. Ini adalah fondasi kekuatan doa. Ketika Anda hanya bergantung pada Allah semata, barulah pertolongannya datang. Kedua, pensucian Allah, subhanaka, ini adalah pengakuan akan kesucian Allah dari segala kekurangan, kezaliman, atau kelemahan. Allah Maha Suci, Maha Sempurna, dan tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Dengan mengucapkan ini, Anda sedang mengagungkannya, mengakui bahwa Dialah yang pantas menerima segala pujian dan ketaatan. Ini adalah bentuk pengagungan yang membuka pintu rahmat. Ketiga, pengakuan dosa dan kezaliman diri. Ini kuntu minas zalimin. Ini adalah puncak dari kerendahan hati dan taubat. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan ikan, tidak menyalahkan takdir. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah berbuat zalim, karena telah bertindak tanpa izin Allah. Ini adalah esensi dari taubat nasuha, pengakuan jujur atas kekurangan diri, kelemahan, dan dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang doa-doa kita. Ketika Anda mengakui bahwa masalah yang menimpa Anda mungkin juga berasal dari kezaliman diri sendiri, baik disengaja maupun tidak, dosa kecil maupun besar, maka Allah akan membalas dengan ampunan dan pertolongannya. Inilah rahasia doa mustajab yang jarang diperhatikan. Ini bukan hanya tentang meminta, tapi tentang membersihkan diri, mengakui kelemahan, dan kembali sepenuhnya kepada Allah. Inilah amalan yang sesungguhnya. Jadi, jika Anda bertanya, bagaimana cara agar doa saya terkabul atau amalan apa yang bisa melunasi hutang riba? Jawabannya adalah doa ini, dengan pemahaman dan penghayatan ketiga pilar ini secara mendalam. Ucapkanlah dengan hati yang hancur, mata yang basah, dan keyakinan yang bulat. Ucapkanlah bukan hanya di saat sholat, tapi dalam setiap hembusan nafas Anda. Untuk mengoptimalkan dan mengaplikasikan doa Nabi Yunus, satu amalan keluar dari masalah sebesar apapun, bahkan hutang riba secara efektif, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan amalkan secara konsisten. Pertama, kuantitas dan kualitas. Ucapkan doa ini sesering mungkin, tidak hanya di saat sholat, tapi juga dalam setiap kesempatan. Ketika Anda sedang berjalan, ketika Anda menunggu, ketika Anda akan tidur, bahkan ketika Anda bangun di tengah malam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Namun, kuantitas harus diimbangi dengan kualitas. Jangan hanya berhitung jumlahnya, tapi berhitunglah kedalaman penghayatan Anda. Setiap kali Anda mengucapkan, La ilaha illa anta, rasakan keesaan Allah di setiap sel tubuh Anda. Setiap subhanaka, rasakan kemuliaan dan kesuciannya. Dan setiap ini kuntu minas zalimin, rasakan penyesalan tulus atas dosa-dosa Anda. Ini adalah cara agar doa cepat dikabulkan yang paling efektif. Kedua, tawakal dan ikhtiar. Mengamalkan doa ini bukan berarti Anda berdiam diri dan menunggu keajaiban.
Justru sebaliknya. Doa ini akan membuka pintu-pintu rezeki dan jalan keluar, namun Anda tetap wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Jika masalah Anda adalah hutang riba, maka berikhtiarlah untuk mencari nafkah yang halal, bernegosiasi dengan pemberi hutang jika memungkinkan, atau mencari solusi finansial syariah. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Anda menanam benih doa, Allah yang akan menumbuhkannya, tapi Anda harus tetap menyiraminya dengan ikhtiar. Ingatlah, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ketiga, jaga kehalalan rezeki dan hindari dosa. Jika Anda ingin doa keluar dari kesulitan Anda didengar, pastikan sumber rezeki Anda halal. Hutang riba adalah salah satu bentuk kezaliman yang dapat menghambat doa. Bertekadlah untuk menjauhinya dan bertaubat darinya. Hindari dosa-dosa besar maupun kecil, karena dosa adalah hijab antara Anda dan Allah. Semakin bersih hati dan rezeki Anda, semakin cepat doa Anda menembus langit. Ini adalah tanda doa diterima Allah yang paling jelas, kemudahan dalam urusan, keberkahan rezeki, dan ketenangan hati. Keempat, istiqomah dan keyakinan penuh. Jangan mudah putus asa jika belum melihat hasil. Allah menguji kesabaran dan keyakinan kita. Teruslah beristiqamah, teruslah berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti akan menolong. Nabi Yunus tidak langsung diselamatkan detik itu juga. Ada proses di dalam perut ikan. Begitu pula dengan kita. Masalah mungkin tidak hilang dalam semalam, tapi pertolongan Allah pasti akan datang di waktu yang tepat dan dengan cara yang tidak terduga. Ini adalah bagian dari rahasia kekuatan doa Nabi Yunus, ketekunan dalam keyakinan. Banyak orang bertanya, apa rahasia kekuatan doa Nabi Yunus? Ini dia, inilah rahasianya, kombinasi tauhid, tasbih, taubat, dan istiqomah dalam pengamalannya. Kelima, sedekah dan memohon ampun untuk orang lain. Sedekah adalah salah satu pintu pembuka rezeki dan penolak bala. Sisihkan sebagian dari rezeki Anda untuk bersedekah, sekecil apapun itu. Doakan juga kebaikan untuk orang lain, karena doa untuk orang lain tanpa sepengetahuan mereka akan diamini oleh malaikat. Ini adalah cara mempercepat terkabulnya doa Anda sendiri. Anda membantu orang lain melepaskan diri dari masalah hidup, maka Allah akan membantu Anda. Saudaraku seiman, kini Anda telah memahami intisari dari doa Nabi Yunus. Satu amalan keluar dari masalah sebesar apapun, bahkan hutang riba. Ini bukan sekadar mantra, melainkan sebuah filosofi hidup, sebuah jalan kembali kepada fitrah yang murni, sebuah pengakuan total akan kebesaran Allah dan kelemahan diri. Doa ini adalah jembatan yang menghubungkan keputusasaan Anda dengan rahmat-Nya yang tak terbatas. Ini adalah cahaya di tengah kegelapan, harapan di tengah keputusasaan. Ingatlah kisah Nabi Yunus, yang dari kedalaman kegelapan, menemukan cahaya dan jalan keluar berkat doa ini. Anda pun demikian, tidak peduli seberapa besar masalah yang sedang Anda hadapi, seberapa melilitnya hutang riba yang membelenggu, seberapa suramnya masa depan yang terlihat. Dengan mengamalkan doa ini dengan hati yang tulus, dengan kesadaran penuh akan maknanya, dan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, pertolongan Allah pasti akan datang. Ini adalah amalan pelunas hutang yang sesungguhnya, doa keluar dari kesulitan yang paling ampuh. Akhirnya, mari kita tutup pertemuan spiritual kita ini dengan sebuah doa. Angkatlah kedua tangan Anda, atau setidaknya, hadirkan hati Anda. Bersama-sama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau dari segala kekurangan, dari segala kezaliman, dari segala sifat yang tidak layak bagi MU. Ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Kami telah banyak berbuat dosa, kami telah melalaikan perintah MU, kami telah jauh dari jalan MU yang lurus. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, seperti Nabi Yunus yang Engkau selamatkan dari kegelapan perut ikan, dari kegelapan lautan, dan dari kegelapan malam,
Maka selamatkanlah kami dari segala kegelapan masalah yang melingkupi hidup kami. Ya Allah, jika kami terlilit hutang, apalagi hutang riba yang memberatkan, maka lunasilah hutang-hutang kami dengan rezeki yang halal dan berkah dari sisi MU. Mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang tak terduga bagi kami, dan berikanlah kami jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Jadikanlah doa Nabi Yunus, satu amalan keluar dari masalah sebesar apapun, bahkan hutang riba sebagai kunci pembuka bagi segala pintu kebaikan dalam hidup kami. Ya Allah, berikanlah kami hati yang khusyuk saat berdoa, lisan yang senantiasa berzikir kepada MU, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang bersabar dalam ujian, bersyukur atas nikmat MU, dan istiqomah dalam mengamalkan ajaran MU. Limpahkanlah kepada kami ketenangan jiwa, kedamaian hati, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Teruslah beramal, teruslah berdoa, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ingatlah selalu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.